Ini pelajaran. Jangan sedih, berarti kita akan diangkat setinggi-tingginya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehilangan istri, kehilangan paman. Abu Talib meninggal, Khadijah meninggal. Orang kafir Quraisy ingin menyerang, membunuh, sampai ke Taif dilempar dengan batu. Ini pelajaran. Kalau kita dihina orang, dijatuhkan orang, jangan sedih, berarti kita akan diangkat setinggi-tingginya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada saudara kita yang sedang kena musibah, rumahnya banjir, anak meninggal, kebakaran. Itu semua ujian dari Allah. Sawit memang mahal Pak Ustadz, tapi pupuk ikut mahal. Mudah-mudahan dengan gubernur baru sawit harganya melambung, pupuk harganya turun, insya Allah. Khusyuk kali orangnya berdoa. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami akan menguji kamu dengan rasa takut. Takut bangkrut, takut trek, takut harga jatuh, takut pensiun, takut suami dilarikan pelakor. Betul Bu? Ngaku kabeh. Walju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, melarat, wassamarat, kurang buah-buahan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Sahabat kami di UIN, anaknya berdakwah ke pedalaman suku Talang Mama, terpleset di sungai, meninggal dunia. Anak masih kuliah, anak yang hafal Quran, anak satu-satunya tunggal semata wayang. Berat ujian hidup ini. Mudah-mudahan diberikan Allah kesabaran dan kekuatan. Jadi pelajaran adalah bahwa kalau kita kena uji jatuh, sejatuh-jatuhnya, insya Allah kita akan naik melambung setinggi-tingginya, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini Bapak Gubernur jatuh sejatuh-jatuhnya. Ayah beliau meninggal, beliau anak yatim yang dibesarkan oleh ibunya, dikirim ke pondok pesantren, mencari nafkah sendiri, kuliah ke UIN, jatuh, tapi kemudian diangkat Allah setinggi-tingginya. Wahai anak-anak muda, jangan sombong, jangan kaya. Kalau sekarang sawit luas, punya bapakmu. Betul. Kalau sekarang kau dihormati orang, karena ayahmu masih hidup. Kalau dia mati malam ini, besok pagi kau anak yatim piatu. Betul. Jangan sombong, jangan angkuh. Tapi bagi yang sedang diuji Allah, jangan merasa kita sedang ditinggalkan kawan. Biarkan kawan berubah menjadi musuh, bergantung dengan kawan, kawan jadi lawan. Bergantung dengan sawit, replanting. Bergantung dengan
kuasa, bergantung dengan kuasa, ditangkap KPK. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Apapun yang terjadi, sesulit apapun hidup, katakan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kau kotor, kau tidak suci, subhanallah, yang suci hanya Allah. Kau tidak ada apa-apanya, alhamdulillah, yang layak dipuji cuman Allah. Kau kecil, kau rakyat jelata, Allahu akbar, yang besar cuman Allah. La haula wala quwata illa billah. Besarkan Allah, maka dunia akan terasa kecil. Besarkan Allah, maka ujian berat akan terasa ringan. Besarkan Allah, segala beban hidup akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini orang sekarang baru kena ujian besar sedikit aja langsung posting di FB. Playing victim, merasa teraniaya. Saya diejek teman saya, Pak Ustadz. Apa kata dia? Kata dia pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. La ilaha illallah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, hidup ini sebetulnya tidak berat. Yang berat itu adalah memikirkan omongan orang. Betul? Loh, kok pada ngaku? Hidup ini sebetulnya tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, payah. Yang payah itu adalah memikirkan komentar orang. Kurus kita, apa kata orang? Ku tengok Ustaz Somad ini penuh dengan penderitaan. Cerah wajah kita, apa kata orang? Kayaknya skincare-nya merek baru. Ganteng kita, apa kata orang? Kok pakai pelet ya? Pakai mobil kita, apa kata orang? Sudah lunas kreditnya. Maka biarkan anjing menggonggong. Marah juga dia. Apa? Kau bilang aku anjing? Jadi yang paling mudah hidup itu adalah betul kata Allah, betul kata Rasulullah, jangan pikirkan cakap orang. Apalagi menjadi gubernur yang ngomong mengomentari Pak Gubernur 6,7 juta orang. Dulu kalau saya ceramah, jamaah mendekat, doakan saya ya Pak Ustadz. Cuman itu. Sekarang saya dekat dengan Pak Gubernur, orang mendekat saya, Pak Ustadz, jalan kami belum selesai. Berapa kilo Pak? Ya 3 kilometer lagi Pak Ustadz. Perasaan tadi saya ke Kerumutan jalannya bagus semua. Iya, karena Ustadz tidur. Ustadz Somad, tolong itu Pak Ustadz jembatan. Ustadz Somad, tolong masjid dan musola. Ustadz Somad, tolong anak yatim. Ustadz Somad, tolong janda-janda yang tua-tua. Ibu, bapak, kalau diuji dalam hidup, besarkan Allah, angkat kedua tangan, katakan Allahu Akbar, tapi jangan lupa wudhu dulu.
Dengan terasa hidup ini sempit, sulit, payah, jelimet, ribet, susah, langsung Allahu Akbar. Udah wudhu belum? Bersihkan semuanya. Sebelum Isra Mi'raj, dada Nabi dibelah, dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam. Setelah itu diisi dengan hikmah dan iman. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Setelah itu dirapatkan kembali. Pelajaran sucikan hati. Kami berangkat kemari, kopling di kaki, gigi di tangan, jalan dilihat dengan mata, tapi yang tertulis rambu-rambu lalu lintas, hati-hati. Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Kenapa bukan mata-mata? Karena mata, tangan, dan kaki dikendalikan oleh. Makanya bapak dulu pakai jurus itu untuk menaklukkan ibu. Apa jurusnya? Setelah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik ibu untuk selamanya. So sweet. Maka kita mesti pandai-pandai menjaga hati supaya jangan sampai sakit. Ini enaknya ceramah di kerumutan ini, nyambung semua. Kenapa? Karena mereka ngajinya udah 67 kali. Kalau udah 67 kali ngaji nggak nyambung juga, berarti belum ngopi. Saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad itu ada segumpal. Kalau hatinya baik, mata, telinga, tangan, kaki, lisan, lidah menjadi baik. Tapi kalau sudah hati sakit, yang lain ikut menjadi sakit. Kenapa orang pakai santet? Gara-gara sakit hati. Sawitnya bodoh, pergi berangkat trannya sama. Kenapa rumah dia lebih bagus? Kenapa motor dia lebih mahal? Akhirnya sakit hati. Adek, nikah sama abang ya? Apa? Sama kau kucing kurap? Cinta ditolak, nyambung semua, baik dalam kebaikan maupun masalah santet. Masalah cinta pelet, sakit hati santet, mau cepat kaya ngepet. Semua berawal dari hati. Ngelihat rumah orang renovasi baru, demam. Ngelihat tetangga mobil baru, masuk ruang ICU. Melihat kawan bini baru, mati. Ibu jangan marah dulu, bininya meninggal. Ibu mau marah aja. Saya tengok sebagian sakit hati mau pulang. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Ibu tersinggung, takut. Ketok iki wedi kabeh. Banyak sholawat itu membersihkan hati dari karat-karat kotor-kotoran yang ada. Kalau pakaian kotor, cuci dengan deterjen. Kalau wajah kotor,
jangan pakai deterjen. Tapi kalau hati kotor, memperbanyak sodako, solawat. Saya nggak bisa solawat pakai lagu seperti Ustaz Somad, nggak usah pakai lagu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya nggak bisa pakai suara Pak Ustaz, dalam hati lebih khusyuk, nggak usah pakai suara. Yang penting bersolawat. Mau masak nasi, berasnya dicuci 3 kali. Pada cucian yang terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nyuci pakaian, jangan sampai disatukan baju koko, kain sarung, mukena telekong dengan kain anak kena kencing, lalu kemudian jadi satu di mesin cuci, langsung jemur, lupa membilas, kotor, najis, gak bisa dibawa sholat, mutanajis. Allahu Akbar, pakaianmu najis bro. Kenapa ibu enggak cuci? Kenapa enggak pakai bilas? Ya sesuai dengan iklan Pak Ustadz, sekali kucing tanpa bilas, mesti dibilas. Waktu membilasnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak batuk, ambil kembang semangkuk, ambil selasih, ambil gula batu, embunkan di tengah malam, bacakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Suami demam sakit, gak bisa sholat subuh, bacakan sholawat bi barokati Nabi Muhammad, Allahumma sholli. Gak bangun juga, bisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu siap? Hati-hati Pak besok subuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, maka kita membersihkan hati kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong ini hatinya bersih.